Hai semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live dan saya Indra. Selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Dan dalam video kali ini gue udah kedatangan nih 3 headset dari Jabra, bisa dibilang ini sebagai AirPods killer. Kita akan buktikan dalam video kali ini. Saya Indra, so let's get started. Nah, di sini udah ada Jabra Elite Active 75T dan Elite 75T. Untuk teman-teman yang mau lihat reviewnya Elite 75T ini, gue udah pernah bikin sebelumnya. Kalian bisa tonton di sini videonya, dan tahun lalunya juga gue udah pernah nge-review yang seri 65T. Jadi ini berturut-turut kita lihat secara langsung dan kita review secara langsung apa aja perbedaannya. Dan sekaligus nih, di video kali ini gue akan nge-review Jabra yang paling terbaru. Ini adalah Elite 85T with Active Noise Cancelling. Makin mirip kayak AirPods Pro berarti nih. Gue jadi penasaran. Dan terima kasih untuk PT Axindo Infotama yang udah ngirimin produk Jabranya ini, karena Axindo merupakan distributor resmi yang megang Jabra di Indonesia. Jadi kalau kalian beli produk Jabra, make sure yang ada garansi Axindo-nya ya. Nah, sekarang kita fokus ke yang Elite Active 75T. Gue gak akan bahas secara detail yang Elite 75T karena gue udah pernah bikin review fullnya. Cuman entah kenapa gue dikirimin lagi nih yang baru sama Axindo. Mungkin buat nge-compare ya sama yang Elite Active 75T. Di sini untuk boxnya, kalau gue pikir ya sama ya, harusnya dengan yang 75T. Dan di dalamnya kita bisa langsung ngeliat nih ya kan, Jabra Elite 75T-nya dan yang Elite Active. Nice presentation, as always dari Jabra. Dan di sini yang Elite 75T warnanya adalah titanium black, sedangkan yang Elite Active 75T dia warnanya grey. Kelihatan beda ya, yang titanium black ini justru malah lebih terang ya, dia lebih mendekati warna copper gitu, sedangkan yang grey malah lebih hitam gitu. Ini greynya space gray gitu ya. Dan di dalamnya di sini di masing-masing kotaknya ada kabel charger USB-C to USB-A di keduanya, lalu ada ear tips. Ini ukuran large dan ukuran small. Yang harusnya udah terpasang itu ukuran medium, dan terakhir ada buku manualnya. Dan ini dia untuk charging base-nya. Kita akan bandingkan. Sepengalaman gue kalau Jabra Elite Active dia udah beda bahan yang digunakannya. Dan ya, di sini langsung gue notice perbedaannya. Jabra Elite 75T dia rasanya lebih plastik untuk charging base-nya, sedangkan yang Elite Active dia kayak udah ada lapisan rubbernya, udah rubberized gitu. Kalian juga bisa lihat di bagian belakangnya, ini masing-masing ada port USB-C-nya dan ada LED indikatornya. Khusus yang 75T ini kelihatan banget tuh kayak ada lapisan lagi, lapisan rubber yang dimana emang feel-nya lebih enak yang Elite Active 75T. Begitupun juga pada headsetnya ini kerasa banget kalau di Elite Active dia emang bener-bener udah pakai lapisan kayak rubber gitu, finishingnya enak deh, halus banget. Dan sedangkan yang Elite 75T dia masih full plastik kerasanya. Ya, walaupun plastiknya itu bukan yang negatif ya, plastiknya tetap punya build quality yang rapih dan presisi, yang dimana pada Jabra Elite Active 75T ini menurut gue rasanya jauh lebih premium aja dengan feel seperti ini. Enak banget dipegangnya, serius, dari earphone sama dari case-nya. Dan untuk case-nya dia kayaknya udah sampai dalam-dalam ya untuk feel rubbernya, sedangkan yang paling gerasa di atasnya sini, di bagian tutup atas dalamnya nih. Ini yang ini bener-bener rasa plastik banget yang Elite 75T, berbeda dengan yang Elite Active. Ya, karena perbedaannya Elite Active itu biasanya dia udah waterproof, sedangkan yang Elite aja bukan aktif itu dia water resistant. Jadi kalau water resistant itu ibaratnya kena tetes air nggak apa-apa, kena keringat nggak apa-apa, nyemplung bentar ambil lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah waterproof ini, kalau kesiram, kehujanan, nyemplung di dalam air di kedalaman atau durasi waktu yang masih dalam kategori amannya, harusnya nggak apa-apa, karena Elite Active 75T ini dia udah punya Red IP 57. Pengalaman gue pakai Jabra dari seri 65T Elite Active juga, memang untuk yang Elite Active itu kalau di iPhone ibaratnya S seriesnya gitu. Jadi memang versi penyempurnaannya dari generasi sebelumnya, dan waktu rilisnya juga pastinya berbeda. Sekarang kita buka yang paling terbaru nih, Elite 85T. Nah, dia bungkusnya baru ya, kecil kayak gini, dan pada packagingnya lebih dominating warna grey-nya. Padahal Jabra tuh harusnya aksennya tuh kuning ya kan biasanya. Dan dalamnya kayak gini, kita tinggal buka aja kayak gini. Wow. As always, walaupun kecil, nice presentation by the way dari Jabra. Di sini seperti biasa ya, auto connect-nya, dan oh wow, ini lebih besar absolutely dari yang line up 75T.
Wow, kalian bisa lihat di sini perbedaan ukurannya Elite Active 75T dengan Elite 85T. Untuk charging base-nya dia lebih besar, dan dalamnya akan kalian dapatkan ada seperti biasa spare untuk ear tips tambahan ukuran yang berbeda, dan ada charging cable-nya. Ini USB A to USB C, dan terakhir ini ada manual book-nya. Dia lebih besar ya manual book-nya. Nah, sekarang gua akan ngejelasin apa sih bedanya 75T dengan 85T ini. Ini yang 75T antara Elite Active dengan yang Elite ya. Gue di sini ambil yang Elite Active aja. Jadi perbedaannya adalah karena 85T ini bukan yang seri Elite Active, ini masih Elite 85T aja. So yang tadi gue bilang materialnya ini mirip banget dengan Elite 75T, masih plastiki banget rasanya dan nggak ada lapisan rubber, bedanya kayak yang di Elite Active 75T ini. So which means yang Elite 85T ini dia masih water resist aja, dan untuk IP rate-nya dia nggak setinggi yang Elite Active 75T. Yang jelas ini nggak bisa dipakai buat berenang lah ya kan. Siapa juga yang mau dengerin musik sambil nyelam gitu kan. Untuk perbedaan berikutnya, karena Elite 85T ini dia udah ada active noise cancelling, jadi ukurannya dia sedikit lebih bulky, sedikit lebih tebal di sini, dan so far untuk desainnya sih sama aja. Desainnya nggak terlalu jauh beda, cuman di sini beda ya warna titanium blacknya. Kalau yang 75 dia lebih copper yang kayak tadi gue udah bilang, sedangkan yang 85 dia lebih ke abu gitu ya. Dan untuk di 85T dia udah ada kayak tambahan holes kayak gini, ada lubang-lubang. Ini pasti untuk active noise cancelling ya. Dan perbedaan berikutnya adalah untuk yang 85T, karena dia lebih besar. So pada saat kalian gunakan seperti ini, kalian bisa lihat di sini di telinga gue dia lebih keluar gitu. Gue nggak tahu, mungkin kalau kalian lagi tiduran nyender gini ini akan kerasa ketekan, cuman enggak sih, enggak neken banget. Walaupun kalian bisa lihat di sini nonjol keluar banget. Sedangkan yang 75T dia, as always, gue masih inget banget, dia lebih masuk ke kuping. Dan yang gue rasakan di sini untuk passive noise cancellingnya atau noise isolationnya lebih baik yang 75T, karena dia langsung ngeblok di bagian telinga kita gitu. Ini kerasa banget sih, dan cuma balik ke selera kalian. Kalian suka earphone yang emang bener-bener masuk banget gitu. Dan jujur gue lebih suka yang seri 75T ini sih. Seperti yang gue bilang pada review sebelumnya, kalau ini tuh kayak langsung menyatu dengan bentuk daun telinga kita, bener-bener fit banget. Dan yang menjadi pembeda adalah Elite 85T dia udah ada active noise cancelling yang Jabra nyebutnya Advanced ANC, yang dimana ini emang udah ada chip sendiri untuk fitur ANC di 85T ini. Jadi memang ini udah didesain untuk memiliki fitur active noise cancelling dibanding seri yang 75T. Dan di luarnya ini kalau kalian lihat, ini ada seperti titik-titik tambahan. Ini adalah mikrofon. Ini gunanya adalah pada saat kalian udah menginstal aplikasi Jabra Sound Plus, kalian bisa ngatur level kekedapannya. Ini kalau gue aktifkan, langsung aktif active noise cancellingnya, dan sangat kedap sekali. Saya seperti di ruangan yang berbeda. Yang gue rasain di sini by default ANC-nya Jabra 85T ini nggak buat mual, nggak terlalu bikin pusing dan sebagainya. Di sini kalau kalian lihat ada pengaturannya di settingan aplikasi Jabra-nya. Untuk active noise cancellingnya ada 1, 2, 3, 4, 5 level active noise cancellationnya di sini. Bisa gue atur juga mau sekedap apa, begitupun juga dengan yang hear through-nya. Nice. Dan kalau kita compare antara 85T dengan Elite Active 75T, sebenarnya dua-duanya ini udah bisa active noise cancelling. Cuman bedanya yang 75T ini dia dari bawaannya belum bisa. Dia harus update ke firmware terbarunya dulu, baru kalian bisa mengaktifkan active noise cancelling pada Elite Active 75T ini. Dan untuk cara setup ANC-nya menurut gue juga cukup unik. Kalau kalian download aplikasi Jabra Sound Plus-nya, itu dia kayak memberikan fleksibilitas ke penggunanya untuk menyesuaikan kira-kira active noise cancellingnya tuh mau sekedap apa, mau bagaimana karakternya. Dan setelah udah ke-upgrade dan di setup ANC-nya, di sini yang gua rasain active noise cancellingnya it's totally good. Seriously, walaupun ini penambahan fitur yang dasarnya adalah software update, but ini rasanya ya kayak earphone yang emang udah ada fitur ANC-nya dari bawaannya. Dan kalau gue bandingin dengan active noise cancellingnya yang di 85T, ini ya sama, rasanya benar-benar sama untuk ANC-nya. Bedanya yang gue lebih suka dari Elite Active 75T, dia lebih kedap untuk isolationnya. Lalu untuk baterai usage-nya di seri yang 75T ini, Elite dan Elite Active, dia bisa bertahan hingga 7,5 jam tanpa fitur ANC untuk yang seri 75T Elite Active. Sedangkan yang Elite 85T ini dia bisa bertahan 5,5 jam sampai 6 jam. Dan charging base-nya Elite 85T ini dia udah support key wireless charging. Dan yang Elite Active 75T ini masih belum support wireless charging, tapi dia udah fast
charging. By the way, ada juga versi Elite 75T yang wireless charging. Dia untuk charging biasa juga bisa di charge dengan wireless, tapi menurut gue so far untuk fast charging aja ini udah cukup kok. Gue kayak ngecas sejam setengah aja nih kayak udah full charge gitu, karena emang dia chargingnya udah fast charging. Lalu lampu indikatornya juga yang Elite 85T dia ada di depan, sedangkan yang 75T dia ada di belakang. Dan berikutnya untuk audio quality. Dari 75T ke Elite Active 75T aja ya, selain dia ada improvement pada bagian material finish yang digunakan dan red IP-nya, untuk audio quality jelas berbeda banget di Elite Active 75T ini. Gue ngerasain kayak bass yang lebih punch. Dibilang mendominasi sih enggak, dia kayak lebih galak aja gitu, bassnya lebih bulat. Dan untuk stagingnya dan clarity-nya lebih baik. Begitupun juga pada saat gue bandingin sama Elite 85T. Sebenarnya Elite 85T ini yang gue rasain clarity-nya oke. Buat dengerin lagu-lagu yang vokal, yang pop, jazz, dan sebagainya, ini asik banget clarity. Cuman entah kenapa gue lebih suka sama karakter bassnya ini. Apakah karena ini emang versi Elite Active gitu, jadi ada improvement pada audionya. Sebenarnya untuk Elite 75, Elite 85 ini ngebass juga. Cuman yang di Elite Active menurut gue ini lebih bulat bassnya. Dan untuk clarity dan staging 85T of course ini lebih baik dari yang seri 75, cuman menurut gua kalau dibandingin 85 dan Elite Active 75, gue lebih suka yang 75T. Entah kenapa ya. Ya selain dari audio quality, mungkin karena dari ukuran charging base-nya yang ini kecil banget, bisa digenggam. Walaupun yang 85T juga bisa masuk dalam kategori kecil sih, cuman ini lebih bulky aja rasanya, dan materialnya ini lebih asik sih. Oh ya, untuk di aplikasinya ini, untuk di video review Jabra gue udah pernah gue breakdown ya. Ini ada EQ-nya, kita bisa atur untuk mid range, treble, dan bassnya mau kayak gimana. Lalu ada musik presetnya di sini untuk EQ presetnya sesuai yang kita inginkan, dan ada momentnya. Jadi di sini ada commute, ada fokus, dan sebagainya. Ini bisa di-adjust sesuai dengan kondisi kita, misalnya kita lagi traveling dan sebagainya. Dan so far ya untuk audio quality ketiganya ini bisa gue bilang emang bagus, khasnya Jabra banget. Absolutely ngebass, karena you know telinga orang Indonesia tuh menilainya kalau ngebass berarti bagus gitu. Cuman kalau buat gue sih terlalu ngebass pun juga nggak enak gitu, malah jadi ngilangin clarity-nya, ngilangin detail dari setiap elemen-elemen musik. Cuman di Jabra ini bisa gue bilang mereka bener-bener di high-nya enak, di mid-nya juga enak gitu. Nah sekarang untuk harganya, kalian bisa lihat di layar saat ini. Untuk yang Elite 75T dia harga normalnya di 2.590.000, tapi karena di bulan ini lagi ada promo jadi 2.290.000. Sedangkan Elite Active-nya dia di 2.990.000 atau 3 juta kurang 10.000, dan karena lagi ada promo jadi 2.690.000. Nah sedangkan untuk yang Jabra Elite 85T harga normalnya dia di 3.490.000, karena lagi ada promo launching dia jadi 3.290.000, karena emang baru aja launching bulan ini. Untuk periode tanggal launchingnya dia mulai 23 Desember sampai 12 Januari 2021. Dan kalau kalian beli yang Elite 85T ini akan mendapatkan gratis speaker Ounce by Cambridge Soundworks. Kalian juga bisa lihat reviewnya di sini. Gue udah pernah review, itu speaker kecil tapi gokil banget suaranya. And so ya mungkin gitu dulu aja. Kalau kalian tanya gue rekomendasi mendingan beli yang mana, Elite 75T ini juga udah bagus. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngeluarin ekstra uang sedikit lagi, kalian bisa dapetin yang Elite Active 75T yang dimana dia udah waterproof. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih advance lagi active noise cancellingnya, yang dimana fitur ANC-nya itu bukan software update, dia udah ada chip yang ketanam di dalamnya dan kalian bisa adjust untuk kekedapan ANC-nya, better ambil yang Elite 85T. Dan balik lagi, saat terpasang di telinga kalian lebih nyaman yang mana. And that's all, mungkin segitu dulu aja untuk review kali ini. Senang banget rasanya bisa nge-review yang 75T Elite Active dan 85T yang baru aja keluar bulan ini. Terima kasih untuk PT Aksindo Infotama yang udah mempercayakan iCheck Live mereview line up Jabranya kepada teman-teman sekalian. Please like, comment, and share this video. Semoga video ini bisa memberikan informasi untuk teman-teman yang lagi nyari review mengenai Jabra 75T Elite Active dan yang paling terbaru Elite 85T. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat tahun baru. Stay safe dan semoga semuanya sehat-sehat ya. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time.